Baiklah, kita akan jelaskan kenapa kadang-kadang orang memiliki dua karir yang berbeda gitu. Dan alasan-alasan tersebut telah kita survei. Seperti biasa, rekan saya yang cerewet ini pasti punya data-data yang tentunya juga mungkin walaupun gini-gini ada pinternya dikit lah dia. Silakan Desti. Ya. Ini ternyata mereka memilih untuk double job itu karena punya alasan-alasan tersendiri. Yang pertama, mempunyai keahlian yang lain. Jadi seseorang memiliki lebih dari satu keahlian atau latar belakang pendidikan. Misalnya seseorang dapat acting dan juga bisa menyanyi. Jadi mereka bisa dapat double job. Dua bisa pekerjaan acting dan ya? juga bisa bernyanyi. Saya punya tetangga juga, dia karyawan bank gitu ya. Tapi dia waktu kuliah dulu elektro. Karyawan bank tapi di rumahnya tulis terima bongkar komputer. Tapi memang ketika itu banyak yang komplain kan terima bongkar nggak terima pasang lagi. Jadi dibongkarin aja bongkar udah. Jadi pasang lagi. Jadi yang cocok itu nanti kalau dia bikin bengkel, judulnya terima bongkar, terima kasih. Terima kasih udah dibongkarin balikin lagi. Udah kelar. Yang kedua itu alasannya adalah ingin mencoba pengalaman atau tantangan yang baru. Makanya melakukan double job itu. Yang pertama karena bosen atau alasan lain dengan pekerjaan lamanya. Seseorang akan pindah atau mencoba pengalaman atau tantangan baru di pekerjaan yang lain. Ada yang pindah, malah ada yang tetap bertahan tapi punya dua pekerjaan gitu. Oh gitu, jadi segala jenis peluangnya diambil semua gitu ya. Oh, itu biasanya sebenarnya multitasking seperti itu adalah yang mengalir di darah para lelaki. Bukan hanya pekerjaan, hubungan aja satu dia nggak puas. Terus berikutnya. Alasan yang paling utama adalah finansial. Jadi kalau misalnya terpaku dalam satu pekerjaan, merasa finansialnya kurang mencukupi, mereka mencoba pekerjaan yang lain. Kalau misalnya berpindah itu tetap tidak mencukupi, ya mereka double job gitu. Oh gitu, emang seperti kita tahu bahwa sekarang semua harga makin lama makin naik. Jengkol aja naik gitu. Ngapain lu mikirin emas? Jadi memang Pete aja sulit kan gitu. Tapi sekarang kita punya list seleb-seleb siapa saja yang ternyata memiliki pekerjaan ganda. Nah, ini adalah ada beberapa artis-artis yang kita tahu awalnya berprofesi sebagai apa, ternyata sekarang sebagai apa juga. Oke, silakan. Yang pertama adalah Wingky Wirawan. Berprofesi sebagai aktor, tapi juga dikenal sebagai DJ. iya, dan kadang ya silakan. Selain aktor dan DJ dia juga seorang presenter yang juga oke. Jadi banyak sekali, bahkan bukan double tapi triple dia bisa Banyak melakukannya juga ya. pekerjaannya. Nah yang kedua adalah Susan Bahtiar. Dikenal sebagai artis, aktris, dia juga ternyata seorang guru TK. Oh gitu. Dan yang ketiga adalah Tompi ini kita kenal sebagai penyanyi, tapi terkenal juga sebagai seorang dokter. Iya. Dokter yang karya-karyanya banyak Dipakai oleh Dipakai para oleh artis penyanyi. ya. Dia adalah dokter bedah plastik bedah. ya. Nah, artis berikut ini sebenarnya dia mempunyai kemampuan atau dari pendidikan dasarnya dia adalah seorang dokter. Tapi dia sekarang bukan hanya 2, bahkan 3 pekerjaan yang dilakukannya. Satu sebagai seorang artis, satu juga berikutnya adalah sebagai seorang dokter, dan sekarang menekuni pekerjaan baru yaitu sebagai penyiar. Langsung saja kita panggilkan ke tengah-tengah kita Nikta Gina. Monggo. Sini? Bisa. Apa di sini? Duduknya Itu, di mana? kalau kemarin sama Aida Nurmala ciuman siluman. Hah. Kalau Tagina ciuman goyang. Oh iya, iya. Pada Jadi rontok duduknya di dong. mana? Apa di meja? Di sini kenapa situ jangan ini? Meja duduknya sini. Nikta Gina adalah seseorang yang kita kenal awalnya merupakan pertama awalnya sudah dari sebuah tokoh ya. Tokoh yang namanya apa? Jengkelin. Nah, Jengkelin. Nah, sekarang kita udah mengenal Nikta Gina sebagai seorang Nikta Gina, sebagai seorang dokter juga, dan juga sebagai seorang penyiar. Gitu. Ribet nggak hidup lu? Ribet sih Pak, bener.
Ribet ya? Iya lumayan. Tapi di antara tiga ini mana yang menurut kamu paling pilihan kamu? Kalau di rate ya, di antara tiga nih ya. Di rate tiga-tiganya dong ah. Nggak mau pilih, aku anaknya nggak suka memilih. Oh, jadi pokoknya tiga-tiganya Iya, ya? Misalnya kamu tiga-tiganya. punya pacar satu, dideketin dua lelaki, nggak akan milih Nggak pokoknya. akan milih ya, kalau bisa diambil semua ngapain harus memilih ya kan? Lihat itu. Wanita yang sangat multitasking ya. Iya. EKM, Maruk. Semua mau diambil. Namanya Nikta Gina Palu Gada, Palu Mau gua ada. Ya. Baiklah, kita akan melihat sebuah tayangan yang merupakan mungkin advice bagaimana semestinya untuk bisa melakukan double job ala Nikta Gina di Tonight Show. Ini dia. Ya, berikut ini adalah tips dari Nikta Gina bagaimana cara menjalani double job. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi kalau misalnya orang yang pengen menjalani double job itu manajemen waktunya harus tepat. Kita harus mengutamakan yang namanya skala prioritas. Mana pekerjaan yang kita butuhkan pada saat itu. Karena kita nggak mungkin menjalani semuanya sekaligus ya kan. Nah tapi kalau misalnya ternyata udah kepepet semuanya bentrok, jangan lupa ada satu yang bisa menolong, joki. Terus berikutnya yang kedua adalah berdoa. Nah berdoa itu adalah suatu kunci yang paling utama untuk meraih kesuksesan. Seperti yang dilihat, kenapa saya bisa menjadi seorang entertainer, bisa menjadi dokter, itu bukan karena kepintaran saya, tapi karena doa orang tua saya yang udah kasihan ngeliat saya sekolah 9 tahun gak lulus-lulus. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ya, ada dua sekaligus, yaitu passion dan honor. Jadi kalau misalnya kita mau menggapai kesuksesan, kita harus melakukan segala sesuatu itu dari hati, from your heart gitu. Jadi kalau misalnya sesuai sama passion, pasti hasilnya akan lebih maksimal. Tapi dikala kita menemukan nih ada suatu pekerjaan yang nggak sesuai sama passion kita, terus ternyata honornya lebih besar daripada yang sesuai sama passion kita, ambil dah yang honor lebih gede ya. Ya udah begitu aja pokoknya tips dari Nikta Gina. Cakep kan? Iya. Ya emang harus begitu. Tapi bicara soal double job, bukan double lagi, triple job. Triple, gitu. ya, Berarti jatuhnya. multiple activity. Nah kalau kamu sendiri, bagaimana kamu cara memilah folder di kepala kamu untuk bisa mengerjakan semuanya dengan maksimal? Biasanya orang kan kalau mempunyai sesuatu yang lebih dari satu tuh biasanya nggak fokus katanya nih. Katanya. Fokus yang paling utama itu pada hal yang mana? Kalau menurut aku, iya emang gak fokus sih. No? Ini muter-muter. Kita, Oh, iya, maaf. boleh saya lompat? Tinggi dong Pak, dari Iya, iya, sensasi. Jadi kalau aku itu ya, prinsipnya Ini serius nih adalah kayaknya bagus nih. Oh, serius lebih kepada profesionalisme. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pagi, aku sudah men-switch otak aku adalah sebagai penyiar radio handal. Boy, Iya begitu. penyiar Penyiar radio handal ya. Iya padahal jalanin mixer juga gak ngerti. Terus abis itu kalau udah agak siangan, udah agak siang gitu menuju ke sore, itu aku harus men-switch otak aku bahwa aku adalah seorang selebriti. Oke. Ngeri. Please. Tolong diedit ya. Iya Oke, bener, terus gak ada yang ngakuin gue artis soalnya. Jadi biar ngakuin diri sendiri aja. Terus Nah berikutnya, kalau berikutnya? udah sore ke malam, itu gue, aku harus men-switch diri aku adalah sebagai seorang dokter. Oke. Gitu. Oh, dokter prakteknya apa malam. sih? Sekarang sih masih dokter umum, doain biar jadi spesialis ya. Coba ya, bisa lagi berobat ke dokter Gina. Ibu sakit apa ibu? Ini mah udah kita coba ini dong. Dipencet ini tadi kan. Udah. Ada nggak? Udah punya langganan belum kamu jadi dokter? Alhamdulillah sih, ada aja yang datang lagi. Ini lucu. Kenapa sih? Yang datang lagi yang itu loh. Kita Iya, nggak akan maksudnya balik dia pernah lagi ya. datang, terus datang lagi, Oh mungkin gitu. Datang laginya komplain. dan keluarnya udah bengkak semua, lupain salah obat. Coy, jangan sampai. Amit-amit. Gila, tapi kan kamu kan pertama kali muncul booming-boomingnya pas menjadi karakter Jengkelin. Terus sekarang menghilang karakter tersebut, itu pengaruh berat nggak sama karir? Sebenarnya nggak hilang ya, cuman di TV emang nggak ada. Tapi kalau kayak off air atau apa masih jalan sebagai Jengkelin. Terus kalau karir sih alhamdulillah dikala Jengkelinnya udah nggak ada program segala macam, akhirnya aku menjadi aku sendiri. Dan ya udah ditambah lagi aku juga punya
profesi lain, jadi penyiar, terus jadi dokter juga. Jadi ya aku sih fine-fine aja, nggak masalah. Oh, banyak pekerjaan. Banyak soalnya. pekerjaannya, jadi ya nggak pakai jengkelin ya, it's okay. Gitu. Sebenarnya kamu ingin dikenal sebagai apa sih? Sebagai jengkelin, sebagai Nita Gina, sebagai dokter, atau sebagai penyiar? Kalau saya mah yang penting terkenal aja. Nah, obses. Ngeri ya jawabannya. Iya ngapain susah-susah misalnya, pokoknya gue mau dikenalin jadi artis gitu. Tapi nggak terkenal gimana? Ya pokoknya yang penting jadi terkenal aja sih. Iya, bener. Oh gitu, daripada misalnya jadi dokter. Berarti tapi gaji dan lain-lain nggak perlu kan? Gaji. Nggak perlu. Yang penting terkenal Willy aja terkenal udah. aja kan? Oh, iya, Ya udah, Willy nanti nggak usah dibayar ya. Tapi benar sekali. Willy, orang kayak gini nih nggak cocok jadi hantu. Kenapa emang? Penasaran. Hantu aja minder lagi. Dia lebih penasaran dari gua katanya gitu. Tapi benar sekali sebenarnya apa kata Gina tadi, bahwa jalan keluar itu akan ditemukan hanya untuk mereka yang mencari. Jadi kalau nggak dicari jalan keluar nggak akan ketemu gitu ya. Tepuk tangan sekali untuk Nita Gina yang telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa sama kita. Tapi setelah ini kita juga akan ngobrol bahwa selain sebagai artis yang punya double job, ada juga ternyata ada orang-orang yang mempunyai dua image. Yang satu baik, satu buruk. Apa itu? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.